warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kami dari kelompok 3 jurusan Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Medan, Stambu 2021. Jadi kali ini kami akan mensurvei ataupun mewawancarai salah satu pemilik dari UMKM yang ada di Desa Bangrejo, Kecamatan Tanjung Merawah. Nah, kali ini kami akan mengambil sampel yaitu usaha rumah makan. Oke, kita lihat ya ke dalam. Berikut wawancaranya. Oke, baik. Di sini saya Nadia Zafir Nasution sedang bersama Dahliana berada di tempat Ibu Lucy selaku pemilik UMKM rumah makan di sini. Untuk pertanyaannya yang pertama, kira-kira Ibu tahun berapa ya udah mendirikan usaha UMKM rumah makan ini, Bu? Rumah makan ini dari turun temurun, saya yang melanjutkan anaknya. Ada berapa tahun kira-kira, Bu? Ada 5 tahun gitu. 20 tahun. Wih, lama ya? Namanya turun menurun ya kan. Oh, jadi dulu nenek yang punya, Iya. baru apa Ibu? Oh iya, aku. Terus di rumah makan ini menunya apa saja ya, Bu? Apakah ada perubahan dari menu yang pertama kali buka sampai sekarang atau menunya masih sama saja begitu, Bu? Yang menunya di sini yang terkenal ya terasinya, besarnya jangan besar-besar gitu, orang suka. Khas Jawa lah ya, Bu. Iya, Karena masakan Jawa. iya, terasa. Kalau target konsumen sih, Bu, ada konsumen tertentu gitu? Konsumen Entah dari- khusus gitu, Bu, atau memang untuk semua gitu? Konsumennya ya banyak lah gitu, dari sekolah, dari guru-guru. Gitu, konsumennya sering orang rempah di sini gitu. Oh Jadi iya. masyarakat yang di sekitar sini itu jadi konsumen Ibu gitu. Ya. Jadi Ibu buka tempahan juga, kayak ada tempah. Oh, mau. Tempahan ya dari sekolah, dari guru-guru TK gitu. Itu kalau tempahan gitu per boxnya gitu ya, kayak ya per kotak gitu. per kotak deh. gitu. Oh. Berarti kok banyak lah Ibu langganannya Ibu. Iya, banyak, alhamdulillah. Tadi juga kami dengar Ibu ada buka untuk adanya sini ada pabrik ya kan? Iya. Ya, pabrik itu juga target konsumen lah ya. Berarti Iya. banyak yang makan siang di sini gitu Ya, ya. alhamdulillah banyak lah pelanggan kami yang makan di sini. Terus menurut Ibu apakah ada kenaikan atau penurunan Ibu penjualan selama Ibu buka rumah makan di sini? Penaikan Meningkat ya Bu ya? meningkat, alhamdulillah. Kalau waktu-waktu tertentu gitu, Bu, misalnya kayak lagi mungkin kalau yang libur itu kayak lebih banyak gitu konsumennya apa? Libur kan pabrik banyak yang libur, jadi agak sedang lah gitu pembelinya. Berarti dia lebih apa kayak hari kerja makan siang gitu dia. Iya. Terus menurut Ibu usaha Ibu ini dapat berkembang laginya atau bagaimana Bu? Atau hanya stuck di sini aja? Berkembang. Rencana Ibu mau nambah menu apa saja Ibu? Kan biasanya kan kalau kita mau mengembangkan usaha kita pastikan ada inovasi-inovasi. Menunya mau ditambah sop, soto, pokoknya Bayangkan aja aku punya pokoknya enak lah gitu. Makanya kalian kemari. Kalau pengembangan ini Bu kayak misalnya entah memperbesar tempat atau entah ada tempat lain gitu, cabang atau apa gitu. Kalau cabang direncana ya Kepikiran. mau ada. Cuman kalau ini ya bisa nanti Perbesar. diperbesar, dibagusi lagi lah gitu. Terus Ibu cara memasarkan atau cara mengenalkannya ke orang gitu kan mengenai rumah makan Ibu itu gimana? Ya mengenai online. Dari media sosial ya Bu? Ya sekarang kan banyak yang kayak gitu.
Ibu ada keinginan nggak? Kan ini kan masakan secara online tuh, menambah pemasaran itu melalui misalkan di buka GoFood atau GrabFood gitu Bu. Dan gitu ada kepikiran nggak? Ada sih, biar lebih Iya, meningkat biar lagi. lebih luas gitu. Iya, biar orang tahu ya kan. Apalagi sekarang zaman online semuanya. Terus menurut Ibu kayak mana nih tempat Ibu? Ibu kan jualnya di sini Bu. Menurut Ibu lokasi strategis nggak? Strategis. Strategis. Terus bagaimana Bu modal usahanya Ibu? Sekalinya Ibu mengeluarkan uang berapa ya Untuk belanja. Iya, Iya, untuk belanja. Untuk belanja kadang 200, kadang 300 gitu. Nggak tentu juga lah. Kira-kira Ibu kan buka yang makan ini kan dengan modal segitu. Makanannya selalu habis atau ada sisa gitu Bu? Habis. Habis, Ya, alhamdulillah. alhamdulillah. Karena kan banyak orang pabrik-pabrik makan di sini, nanti tempahan, buru-buru, TK semua di sini. Ya alhamdulillah lah. Kalau kayak penanganan sampah atau limbah itu Bu, kayak hasil makan pasti kan bakal ada sampahnya atau gimana, itu Ibu gimana? Saya bakar. Bakarnya. Dibakar. Biar nggak menumpuk dia ya kan. Ya. Kalau apa biasanya perlengkapan barang ya barang-barang masak aja ya Bu biasanya ya. Ya. Kalau kendaraan kalau misalnya nganter-nganter gitu Bu, kayak ada orang mesen nganternya itu gimana? Nganternya kadang ya pakai mobil, kadang ya tengoklah pesanannya banyak ya pakai mobil ya. Pesanannya sedikit ya kadang pakai becak gitulah ya. Paling pesanan diantar gitulah pakai kereta. iya. Jadi kalau misalkan mobil atau becak itu Ibu sendiri punya Ibu sendiri atau minta tolong sama orang gitu dibayar gitu? Ya kadang ini minta tolong, kadang kan suami kenapa, kadang sempat kadang enggak. Oh iya Bu, Ibu buka rumah makan ini dari jam berapa ya Bu? Dari jam 11, Tutupnya jam? tidurnya jam 5, Oh lumayan lama ya Bu. tengah hari aja gitu lah. Sampai habis juga ya Bu? Iya, makan banyak kemarin 5, rasa lah gitu. Jadi Ibu kalau yang masak ibu sendiri yang masak? Ya saya sendiri sama anggota. ada yang anggota? membantu. Karyawan gitu. Nah, Berapa iya. orang Bu? 2 2 orang. orang. Itu Mas kalau yang jaga karyawan juga yang jaga gitu. Ya kalau yang juali saya sendiri lah. mereka Karena kan bantu. karena kan takutnya nanti Ya, keuangannya. sama-sama. Nanti Ibu juga adminnya, Ibu juga yang jaga sama yang masak yang ada karyawannya. Iya. Menurut Ibu kan Ibu bilang tadi 2 karyawan itu. Menurut Ibu dengan 2 karyawan itu Ibu merasa kewalahan atau enggak? Enggak ya. Karena kan jam 11, Oh iya. jam 5. Ada waktu ya Bu ya. Enggak sampai malam lah. Terus di rumah makannya Ibu ini ada perizinannya lengkap atau tidak? Kayak surat tanah itu ada. Terus mengenai itu kan Bu sebagai warga negara Indonesia kan kita tuh harus bayar pajak. Ibu ada nggak bayar pajak makanan yang Ibu jual ini? Terus dari usaha Ibu jual ini ada nggak Ibu setiap bulan yang bayar pajak? Setiap bulannya ada. Ada. Baik, sekian itu saja wawancara kami bersama Ibu Lucy selaku pemilik UMKM Rumah Makan di sini. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu karena telah berkenan untuk membantu kami dalam penyelesaian tugas dan dalam wawancara ini. Terima kasih semuanya. Oke, di sini ada solusi yang dapat kami berikan berdasarkan studi kelayakan bisnis untuk usaha rumah makan Ibu Lucy. Nah, di sini ada aspek yang pertama yaitu aspek hukum. Berdasarkan aspek hukum, rumah makan Ibu Lucy belum mempunyai izin usaha yang resmi. Tetapi untuk tanah dan gedung itu adalah bangunan milik sendiri dan ada surat tanah dan membayar PBB.
Tetapi alangkah baiknya usaha tersebut memiliki izin usaha perdagangan yang resmi, NPWP dan sebagainya. Kita masuk ke aspek yang kedua, yaitu aspek pasar dan pemasaran. Dalam aspek pasar dan pemasaran, sebaiknya usaha rumah makan Ibu Lucy menambah aspek pasaran yang lebih luas, seperti menggunakan banyak aplikasi media sosial dan e-commerce seperti Shopee Food, GoFood, dan lain-lain, serta promosi menggunakan Instagram maupun TikTok agar usahanya lebih terkenal. Kita masuk ke aspek yang ketiga, yaitu aspek keuangan. Berdasarkan aspek keuangan, Ibu Lucy masih mencampur tangan antara keuangan usaha dengan keuangan pribadi. Jadi, lebih sulit terlihat keuntungan yang diperoleh selama penjualan tersebut. Oke, kita masuk ke aspek yang keempat, yaitu aspek teknis atau operasi. Berdasarkan lokasi usaha tersebut sedikit kurang strategis karena berada di desa yang sedikit terbelakang, sehingga target konsumen hanya masyarakat sekitar dan para pekerja pabrik. Sebagai solusi, Ibu Lucy harus banyak memperluas aspek pemasaran supaya usaha tersebut lebih banyak dikenal oleh orang lain. Kita masuk ke aspek yang kelima, yaitu aspek manajemen dan organisasi. Berdasarkan aspek manajemen dan organisasi, secara pelayanan dan keadaan usaha kurang baik. Ibu Lucy hanya memiliki 1 karyawan dan secara tempat di depan usaha tersebut tidak terpasang nama usaha secara jelas, sehingga konsumen kurang tertarik. Usaha Ibu Lucy juga buka pukul pada 11 siang. Sebagai solusi, sebaiknya nama usaha dibuat dan karyawan Ibu Lucy ditambah agar pelayanan cepat dan baik. Dan buka lebih awal pukul 8 pagi agar orang yang ingin sarapan pagi juga bisa dan pendapatan lebih meningkat. Oke, kita masuk ke aspek yang keenam, yaitu aspek ekonomi dan sosial. Berdasarkan aspek ekonomi dan sosial, kami menyarankan agar rumah makan ini dapat membantu masyarakat untuk membuka kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar dan tetap menjaga kepercayaan konsumen, yaitu dengan cara tetap menjaga rasa dan kualitas produk agar tetap sama dan menjadi yang terbaik bagi para konsumen. Kita masuk ke aspek yang terakhir, yaitu aspek AMDAL. Berdasarkan aspek AMDAL, Ibu Lucy sudah menjaga lingkungan sekitar dengan membakar limbah dan sampah hasil jualannya sehingga tidak menambah sampah. Tetapi untuk sampah cair seperti air bekas cuci piring, kami menyarankan untuk menggunakan deterjen yang ramah lingkungan dan membuat tempat penampungan limbah berupa air buangan agar tidak langsung menuju sumber air. Sekian video kami mengenai studi kelayakan bisnis pada UMKM. Semoga solusi yang kami berikan pada video dapat menginspirasi para UMKM seluruh Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Yes, you're really good at saying what you mean. Suppress my feelings, 'cause